Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kasih sayang keluarga, khususnya orang tua yang begitu berjasa dalam hidup kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam berbakti kepada keluarga. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini mari kita renungkan satu kunci kesuksesan hidup yang sering dilupakan, yaitu mencintai dan berbakti kepada orang tua. Karena di sanalah terdapat jalan kemudahan untuk meraih cita-cita. Hadirin yang dirahmati Allah, tiada ada manusia yang paling berjasa dalam hidup kita setelah Allah dan Rasul-Nya selain orang tua. Sejak dalam kandungan, ibu mengandung dengan susah payah. Ayah bekerja keras demi kehidupan anak-anaknya. Semua dilakukan tanpa pamrih. Islam menempatkan kedudukan orang tua sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Dalam ayat ini, perintah berbakti kepada orang tua disebut langsung setelah perintah menyembah Allah. Ini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua sangat tinggi. Berbuat baik bukan hanya saat mereka memberi, tapi ketika mereka juga sedang menasihati, bahkan ketika mereka sudah tua dan lemah. Hadirin yang dirahmati Allah, anak yang durhaka hidupnya sempit dan hatinya gelisah. Sebaliknya, anak yang berbakti akan dibukakan pintu keberkahan, termaksud dalam pendidikan dan masa depan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidaini, wa suhtullahi fi suhtil walidaini." Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Berbakti kepada orang tua bukan hanya kewajiban, tetapi juga tiket keberhasilan dalam meraih cita-cita. Hadirin yang dirahmati Allah, bukti cinta kita kepada orang tua bisa dilakukan dengan berkata lembut dan sopan, menaati nasihat mereka, membantu pekerjaan mereka, serta mendoakan mereka setiap hari. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita perbaiki sikap kita kepada orang tua. Jangan menunggu sukses dulu, baru berbakti. Justru dengan berbakti, Allah akan membukakan pintu menuju kesuksesan. Semoga Allah menjadikan kita anak yang soleh-soleha, yang membahagiakan orang tua, serta meraih cita-cita dengan ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada pantun nih dari aku. Orang tua harta yang tiada tara. Hormati dan cintai mereka setiap masa. Ridho mereka kunci cita-cita kita. Insya Allah, Allah beri keberkahan nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf sang penolong. Di pagi yang cerah ini, Yusuf bersemangat keluar rumah dengan niat berbuat kebaikan. Tak lama, dia melihat Pak Umar, tetangganya, sedang kesulitan membawa belanjaan. Tanpa ragu, Yusuf segera bertanya untuk menawarkan bantuan kepada Pak Umar. Yusuf dengan penuh semangat membantu membawa belanjaan yang berat. Sesampainya di rumah Pak Umar, Yusuf menaruh belanjaan dengan hati gembira. Pak Umar berterima kasih, menepuk bahu Yusuf dengan penuh sayang. Setelah itu, Yusuf pulang ke rumah dan disambut hangat oleh ibunya. Yusuf menceritakan pengalamannya hari ini dan ibu Yusuf berkata, membantu tetangga adalah amal yang sangat disukai Allah. Setelah itu, Yusuf kembali bermain dengan teman-temannya. Hatinya dipenuhi kebahagiaan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.